Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Yang percaya naikkan pujian, katakan setiap saat. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap kita yang percaya bahwa Tuhan menjaga hidup kita, mari angkat tangan kita lebih tinggi lagi, saudara. Naikkan pujian itu di sini. Tak pernah Kau kecewakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Lagi katakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku.
berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan yang jaga hidup kita sampai selama-lamanya. Mari saya persilahkan Pastor Deborah. Haleluya. Kenapa kok bisa banyak orang berpikir bahwa kekristenan atau Alkitab itu tidak relevan? Karena kebanyakan orang itu sebenarnya tidak baca Alkitab. Karena kita akan melihat bahwa setiap firman Tuhan itu semuanya relevan untuk masa lalu, hari ini, sampai yang akan datang. Kita mulai dulu, kita buka di dalam Amsal 12 ayat yang ke-9. Kita baca sama-sama. Di sini dikatakan, lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makan. Ini sangat relevan di dalam kehidupan kita, dikatakan lebih baik menjadi orang kecil, tapi bekerja untuk diri sendiri daripada orang itu berlagak kaya, berlagak punya banyak duit, berlagak besar, tetapi kekurangan makan. Nasihat ini sangat relevan di dalam setiap masa, di dalam setiap musim. Karena kalau kita tahu kitab Amsal ini sudah ditulis ribuan tahun yang lalu, sebelum zaman Tuhan Yesus. Tetapi nasihat-nasihat yang ada di kitab Amsal semuanya relevan. Kemudian kita lihat di dalam Amsal 12 ayat 11, di sini dikatakan bahwa siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Apakah relevan firman Tuhan ini di zaman kita? Semuanya relevan. Dikatakan siapa yang mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Saya tadi pagi bercerita tentang ada seorang ibu cerita kepada saya, dia lahir di Cina ya. Kebanyakan orang yang dari Cina sana itu punya sebuah mental untuk sukses, punya mental tidak gampang menyerah. Dia mengatakan pada saya begini, masa tua saya pun sekalipun orang anak-anak saya nggak biayai saya misalnya, saya bisa pulang Indonesia, saya bisa pelihara ayam, cukup 2 ekor saja. Dia akan saya pelihara, dia akan menghasilkan telur, telurnya akan saya tetaskan menjadi banyak ayam, nanti telurnya saya makan, saya juga jual, dan saya akan menanam sayur-sayuran khusus untuk saya. Saya nggak perlu kemudian memiliki ladang yang sangat besar, tapi cukup untuk makanan saya. Firman ini sangat benar dan sangat relevan pada waktu orang itu mengatakan bahwa apa saja yang ada di tangan kita, kita kerjakan tanah kita, maka kita akan kenyang. Jadi kita melihat yang firman Tuhan katakan, kalau kamu mengerjakan tanahmu, artinya apa? Apa saja yang di tangan kita, kalau kamu kerjakan, maka kamu akan kenyang. Kamu nggak usah bayangin yang muluk-muluk dulu, mulai dari apa yang ada di tanganmu. Bahkan firman-Nya berkata gini, tetapi siapa yang mengejar barang sia-sia akan adalah orang yang tidak berakal budi. Coba lihat, ada banyak orang terlilit hutang hanya karena pengen keren. Firman ini sangat relevan, makanya setiap orang yang suka membaca Amsal, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Ada seorang pembicara motivator di Indonesia, waktu itu sangat terkenal, tapi karena dia kena kasus kemudian ya tetap terkenal, tetapi dia walaupun bukan orang Kristen, banyak quote-quote-nya itu ngambil dari kitab Amsal. Jadi kita mulai melihat apa yang ditulis di Alkitab, tidak ada yang kadaluarsa, semuanya relevan. Kemudian kita buka di dalam Amsal 21. Amin. Ayat 19. Di sini dikatakan, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Relevan nggak ayat firman Tuhan ini? Relevan, bahkan nanti pun tetap relevan. Ada banyak orang tidak betah tinggal di rumah karena ibunya cerewet dan pemarah,
Banyak suami-suami nggak tahan tinggal di rumah karena istrinya cerewet dan pemarah. Ada seorang anak ya baru SMP, baru masuk SMP, dia bilang kepada saya pingin cepat kuliah. Kenapa pengen cepat kuliah? Karena saya pingin cepat jauh dari rumah, karena mama saya setiap hari marah-marah dan cerewet. Dia ingin meninggalkan rumahnya, tapi karena masih SMP nggak bisa, dia tunggu kapan saya kuliah supaya bisa melarikan diri dari rumah. Relevan nggak ayat ini? Relevan. Walaupun ditulis sudah ribuan tahun yang lalu. Yang membuat kita mulai belajar untuk hidup bijaksana. Tidak cerewet, mendatangkan damai sejahtera di rumah. Lalu firman Tuhan juga mengajar kita tentang pergaulan. Kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ini semuanya sudah hafal. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Relevan nggak firman ini? Sangat relevan. Karena di sini kita mulai melihat bagaimana pergaulan yang buruk memang merusak. Ada orang-orang yang bertanya kepada saya begini, gimana pastor kalau ada seorang hamba Tuhan, pemimpin rohani kita berdosa, dia berzina atau melakukan dosa-dosa yang lain, transfer dong nanti sama kita. Saudara harus tahu transfer roh itu nggak seperti Bluetooth. Misalnya ada seorang pemimpin gereja, dia berbuat dosa di tempat tersembunyi. Saudara tidur, tiba-tiba punya keinginan dosa yang sama. Kalau seperti itu, jangan bergereja. Karena bahaya dong, karena saudara tidak pernah tahu pemimpin gereja saudara. Tetapi yang Tuhan katakan bahwa kalau pergaulan yang buruk itulah yang merusak. Apa sih yang membuat transfer kepada kita? Misalnya kita punya seorang pemimpin, gaya hidupnya, apa yang dia ajaran yang dia sampaikan, itulah yang ditransferkan. Sama kalau kita bergaul dengan seseorang, orang-orang itu bagaimana gaya hidupnya, kita selalu lihat, kita selalu mendengar apa yang mereka katakan, nilai-nilai yang mereka ucapkan mempengaruhi hidup kita. Jadi bukan karena dia pemimpin tiba-tiba transfer, tapi apa yang kau lihat, apa yang kau dengar dari perkataannya, itulah yang kamu tangkap dan membuat cara pikirmu diubah sesuai dengan siapa yang saudara ikuti. Contoh orang-orang yang memfollow YouTube-nya siapa, IG-nya siapa, walaupun mereka bukan pemimpinnya, tetapi siapa yang dia dengar mempengaruhi hidupnya. Ada seorang yang suka, ada seseorang ya di YouTube, saya tidak tahu di hamba Tuhan atau bukan, tetapi di YouTube dia suka maki-maki pendeta-pendeta yang lain. Dan followernya juga suka maki-maki. Mereka maki-makinya apa? Memang pendeta-pendeta itu belum kena bacok. Orang Kristen ngomongnya kena bacok. Kenapa? Karena yang di-follow orang itu juga suka maki-maki. Apakah dia pemimpin mereka? Tidak. Tapi apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, itu mempengaruhi hidupnya. Teman saya dulu dari Sulawesi, dia dari orang keluarga miskin, dia cerita ya, saya dari keluarga miskin, tidak punya pengetahuan, dia tidak tahu bagaimana hidup berhasil, tetapi waktu sekolah, di Kota Malang, teman-temannya orang Chinese semua. Dan orang-orang Chinese ini orangnya pinter cari duit. Dia bilang, apa saja jadi duit. Tidak lama saya bergaul dari mereka. Mental bisnis saya mulai tumbuh. Mereka tidak ngajarin, tetapi bagaimana mereka cara hidup semuanya ditransferkan dalam hidup mereka. Jadi transfer tuh nggak kayak Bluetooth, tidur tiba-tiba pemimpin kita berbuat apa di tempat tersembunyi transfer, atau teman kita tidur bareng tiba-tiba transfer rohnya, enggak. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang ditransferkan dalam kita.
Apakah ini relevan? Relevan, selalu berguna untuk segala zaman. Tapi firman ini relevan dalam hidup kita. Lalu kemudian tentang kelimpahan. Kita baca di dalam Amsal 12:21 ayat 20. Di sini katakan, harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Zaman dulu minyak ini sama-sama mahalnya seperti emas. Zaman itu minyak itu sangat mahal, sangat berharga seperti emas. Dikatakan harta yang indah dan minyak tinggal di rumah orang bijak, bukan tinggal di rumah orang kaya, tapi di rumah orang bijak. Karena orang bijak, dia tahu kelola uang dan dia tahu cara melipat gandakannya. Orang kaya, lahir kaya, belum tentu bijak. Makanya banyak orang kaya, survei membuktikan generasi yang ketiga, misalnya saya pengusaha kaya, anak saya yang lahir sama-sama berjuang dengan saya, dia bisa meneruskan perusahaan. Tapi yang ketiga, yang cucu, yang lahir langsung kaya, biasanya menghabiskan harta. Makanya dikatakan harta itu yang indah-indah dan minyak bukan tinggal di rumah orang kaya, tapi orang bijak. Apakah ini relevan? Relevan. Karena orang bijak tahu mengelola keuangan dan tahu bagaimana bisa dipercaya. Bahkan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa tetapi orang bebal memboroskannya. Orang bebal itu lebih bodoh dari orang bodoh. Orang bodoh, dia tahu masih bodoh, kurang pengetahuan, makanya dia mau diajar. Tapi orang bebal, dia merasa pinter dan tidak suka diajar. Makanya orang bebal tidak bisa diajar. Lebih baik orang bodoh daripada orang bebal. Lalu firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 4. Di sini dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Benarkah firman ini? Relevankah firman ini? Relevan. Makanya sekali lagi orang yang suka membaca Amsal, dia menjadi orang yang bijak. Karena cara hidup semua diajarkan di kitab Amsal. Dan perkara-perkara lain di firman Tuhan yang lain. Dan kemudian dikatakan di dalam Amsal 19 ayat 2. Di sini dikatakan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saya kasih banyak ayat untuk membuktikan betapa relevannya firman Tuhan. Tadi dikatakan tangan yang lamban menjadikan miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Yes. Tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Jadi Tuhan mau kita belajar untuk rajin, tapi di atas rajin adalah punya pengetahuan. Tadi saya katakan, Kesya itu pinter, cemerlang. Makanya gajinya sangat tinggi. Kita ini pakai tenaga, kerja keras, jamnya mungkin sama dengan Kesya. Jamnya bareng, tapi gaji dia lebih tinggi. Karena pengetahuan, pikiran kita harganya lebih mahal daripada tenaga. Maka Tuhan katakan, rajin mendatangkan kaya, tapi di atas rajin punya pengetahuan. Jadi semuanya itu relevan pada waktu kita belajar ini, kita tahu bagaimana cara hidup. Menjadi orang yang bijaksana. Bahkan kita baca di dalam Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara. Waktu itu yang menulis ini adalah Yohanes. Di zaman itu belum ada robot, di zaman itu belum ada internet, satu itu teknologi belum ada. Tetapi yang dia lihat ada patung yang bisa bicara, berarti patungnya ini hidup dikasih nyawa.
Tetapi yang kita lihat di zaman kita, patung-patung itu adalah robot-robot yang sekarang diberikan otak, dalam artian mereka bisa berpikir, mereka bisa memutuskan sesuatu. Bahkan kita lihat Sofia, robot Sofia, dia bisa berpikir, bahkan bisa mengalahkan manusia. Dan sekarang ada banyak anjing-anjing robot yang bukan hanya dikendalikan oleh kita, oleh manusia, tapi sudah diberikan kemampuan untuk berpikir sendiri. Makanya sampai dipraktekin waktu ada seseorang nyulik, ya kan, nyuri anjing sungguhan. Ini anjingnya bisa kejar, orangnya mau sembunyi kemana, dia bisa tahu. Kenapa? Dikasih pikiran. Relevan nggak Alkitab? Relevan. Alkitab selalu bicara masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, yang kita belum tahu. Sangat relevan. Makanya para ilmuwan yang menyelidiki tentang masa dunia ini berapa lama, menyelidiki tentang apa yang terjadi, situs-situs masa lalu ini peninggalan siapa, dan sebagainya. Mereka tidak akan bisa menemukan titik terang kalau tidak baca Alkitab. Selalu titik terang baru mereka temukan, petunjuknya itu selalu di Alkitab. Karena sangat akurat dan semuanya yang ditulis adalah benar. Lalu kita mulai melihat pernikahan. Di gereja, di Alkitab diajar pernikahan hanya laki-laki dan perempuan. Bagi orang dunia ini tidak relevan. Tetapi pada kenyataannya, laki-laki dan laki-laki menikah, perempuan dan perempuan menikah. Tetap dalam pernikahan mereka butuh ada yang jadi laki-laki, ada yang jadi perempuan. Tetap nggak bisa dua-duanya mau jadi laki-laki, nggak bisa. Perannya tetap harus ada yang jadi laki dan ada yang perempuan. Waktu mereka ingin punya anak, tetap dibutuhkan laki dan perempuan. Ada bayi tabung, iya, tapi tetap dibutuhkan sperma laki-laki dan indung telur dari perempuan. Tetap laki dan perempuan. Menunjukkan engkau mau menolak Alkitab dan berkata tidak relevan, akan tetap terbukti Alkitab yang relevan, Alkitab yang terbukti benar. Amin. Nah, kemudian kenapa banyak orang berpikir bahwa gereja atau firman Tuhan itu enggak relevan, terutama anak-anak milenial katanya. Kenapa? Satu, kalau orang selalu bicara tidak relevan, pertama, dia pasti tidak baca Alkitab, hanya sok tahu. Seringkali orang hanya mendengar khotbah sepotong, tapi tidak pernah membaca seutuhnya. Makanya perlu baca Alkitab itu seutuhnya. Saya sering katakan, lihat firman dengan utuh. Kalau tidak utuh, saudara salah paham dan akan berpikir firmannya tidak relevan. Yang kedua, kenapa banyak orang berpikir bahwa firmannya dan gereja tidak relevan? Karena banyak orang yang melihat kekristenan itu hanya salah satu agama. Yang ketiga, semua di gereja hanya sebatas aturan-aturan. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Liturginya harus ini. Semuanya membosankan. Tidak ada kehidupan. Tidak relevan. Masih pakai kebudayaan yang kuno zaman dulu. Masih dipakai. Tidak relevan. Padahal yang tidak relevan adalah cara-cara gerejanya, bukan Alkitabnya, bukan firmannya. Makanya ada banyak orang yang kemudian akhirnya salah paham. Yang keempat, karena banyak khotbah-khotbah yang khotbahnya nggak relevan. Kenapa? Karena tidak memberikan firman, merangkum firman dari ayat-ayat secara utuh. Sehingga orang melihatnya ini Alkitab ini aneh, ajarannya aneh. Padahal karena tidak utuh. Contohnya ya, dikhotbahkan misalnya begini. Jangan kamu khawatir akan hidupmu.
Burung di udara aja Tuhan pelihara. Jadi jangan takut. Kalau cuma ayat ini yang dikhotbahkan, makanya banyak orang itu langsung ngomong orang Kristen itu aneh. Pada kenyataannya, kita nggak bisa kalau nggak kerja. Ada yang bilang begini, burung di udara Tuhan pelihara. Iyalah, nggak khawatir karena burung tidak perlu bayar rent. Burung tidak perlu bayar bil, dia cuma makan. Tetapi kenapa kok tidak relevan? Sekali lagi, karena tidak memberikan firman Tuhan dengan utuh. Makanya ayat firman Tuhan utuh itu bukan membaca ayatnya itu utuh, nggak boleh dipenggal, bukan itu. Tapi dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, firman Tuhan itu semua ada benang merahnya. Kalau putus satu, jadinya nggak relevan. Makanya harus dirangkum semuanya. Tadi dikatakan, bahkan kemudian tentang kekayaan. Ada pendeta misalnya, khotbah tentang kita harus kelola keuangan, supaya kita berhasil di dalam bisnis, bisa keluar dari kemiskinan. Ada yang ngomong begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ngapain susah payah? Berkat itu dari Tuhan. Makanya jangan cuma satu ayat. Karena ayat lain yang tadi kita pelajari, tangan yang lamban menjadikan miskin, tangan yang rajin menjadikan kaya. Bahkan firman Tuhan katakan orang yang mengumpulkan di musim panas, di sini dikatakan tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan yang rajin menjadikan kaya. Siapa yang mengumpulkan di musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Jadi, kamu perlu rajin, kamu juga tahu bagaimana cara mengumpulkan. Cuma, kalau kamu cuma mengandalkan kekuatanmu, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya bisa habis, semua bisa mencelakakan, semuanya bisa tidak menjadi berkat. Makanya selalu di ayat itu selalu utuh, semuanya dilihat. Kalau enggak, sekali lagi, jadinya enggak relevan. Kayak tadi, kalau cuma ayat ini toh, oh berkat Tuhan tidak, berkat Tuhan saja menjadikan kaya, susah payah enggak usah tidak menambahinya. Jadi ngapain susah-susah, ngapain kamu kerja? Terus orang dunia mikir, orang Kristen memang gila. Kenapa? Karena hanya bagian satu ayat saja. Lalu firman Tuhan juga kita mulai pelajari. Waktu saya mengatakan pernikahan supaya kuat, maka jadikan pasanganmu sahabat. Pernikahan itu enggak cuma dibutuhkan kuat, enggak bercerai. Bukan, saudara. Tapi pernikahan harus bahagia, harus harmonis. Kalau cuma bertahan saja ngapain? Enggak pernah cerai, tapi bertengkar terus. Saya dulu pernah melayani 2 suami istri. Istrinya itu dia suka kungfu, yang suaminya suka karate. Tahu, setiap hari kalau pergi ke gereja, dua-duanya pendiam, sopan karena sebenarnya pendiam, dua-duanya pemalu. Tapi anaknya bilang kalau di rumah, kalau bertengkar, pukul-pukulan. Karena istrinya itu dia kungfu kan, bisa lompat sana, lompat sini, ya kan? Itu pukul-pukulan. Tapi nggak cerai. Loh, nggak seperti itu. Terus ada orang bilang ini, yang penting takut akan Tuhan. Nah ini loh, banyak orang Kristen kalau ngomong itu terlalu abstrak. Yang penting takut akan Tuhan. Buktinya banyak pendeta bercerai, takut akan Tuhan kan. Takut akan Tuhan juga harus dijabarkan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Karena takut akan Tuhanlah kamu tidak akan berlaku kasar pada istri, tidak akan kurang ajar sama suami, kamu akan tunduk, kamu tidak akan berkhianat, kamu tidak akan bercerai, kamu tidak akan selingkuh, karena kamu akan takut akan Tuhan. Tetapi juga karena takut akan Tuhanlah kamu mau diajar. Karena orang yang mau diajar tahu bagaimana memperlakukan istri sebagai sahabat, menjadi seorang kekasih juga sebagai istri. Demikian juga dengan suami.
Jadi kita semuanya itu kenapa ada banyak orang melihat gereja dan firman itu tidak relevan. Karena selalu penyampaian firmannya abstrak. Kita harus punya iman. Gak dijelasin iman itu seperti apa. Sampai orang itu, iya ya kita hidup dengan iman. Tapi setelah pulang ke rumah, prakteknya gak tahu. Karena abstrak inilah akhirnya seakan-akan gak relevan. Padahal semuanya dapat dilakukan dan sangat relevan. Ada seorang, yaitu tadi pagi saya ceritakan, ada seorang ibu dulu ya di Indonesia. Seminggu sekali datang ke rumah saya. Dia ngomong sama saya tidak kerja karena saya hidup dengan iman. Saya kemarin pergi ke pendeta A kasih saya beras 1 karung. Saya pergi ke pendeta B, si pendeta B ngasih saya uang untuk sekolah anaknya. Kemudian ke pendeta yang satunya dan sebagainya, karena mereka semua tahu saya nggak kerja karena saya hidup dengan iman. Terus saya pura-pura nggak ngerti aja. Karena dia berpikir karena dia hidup dengan iman, saya harusnya ngerti dong ngasih sesuatu. Ya saya cuma bilang, terus maksudnya ibu hidup dengan iman itu kayak apa? Karena saya juga hidup dengan iman. Lah sama-sama iman-imanan gimana sama-sama minta? Saya katakan karena saya punya iman lah. Saya tahu saya bekerja pasti berhasil, makanya saya kerja. Jadi iman itu juga harus dijabarkan. Makanya orang Kristen udah baca Alkitab, enggak baca, kemudian dengar khotbah yang setengah-setengah, terus suka dengerin khotbah-khotbah yang abstrak. Ya kayak tadi, keluarga yang bahagia harus takut akan Tuhan. Untuk mendidik anak takut akan Tuhan. Iya, tapi jabarin takut akan Tuhan itu seperti apa. Sama kemudian ada orang-orang yang terlalu segala sesuatu terlalu abstrak ya kan, terlalu abstrak. Kayak contoh, segala sesuatu didoakan, segala sesuatu kayak kapan hari. Misalnya ada orang ya kayak dia kecenderungannya suka marah. Orang langsung katakan tengking roh-rohnya. Ada yang memang itu roh jahat. Tapi kalau orang itu nggak tobat-tobat, maka itu jadi watak, jadi mental. Kalau sudah jadi mental, nggak bisa ditengking. Yang dia harus lakukan bukan datang ke pendeta, tapi dia yang harus menyangkal dirinya, motong dagingnya, motong dosanya. Itu yang nyata dia harus menyangkal dirinya, harus menyalibkan dagingnya, harus melawan kemarahannya. Makanya banyak orang selalu marah-marah, doakan saya dong, doakan saya, tapi dia nggak mau tobat. Ada orang-orang yang dilayani pelepasan. Saya dulu ada orang dilayani pelepasan berkali-kali, kerasukan terus. Sampai pemimpin dia tanya sama saya, dia ini kenapa ya kok kerasukan terus? Saya bilang ini bukan kerasukan, ini konslet. Otaknya konslet, setengah gila, harus dibawa ke psikiater. Kalau kita dibawa ke kita terus, nanti kita yang gila karena ngelayani orang ini terus. Karena terus kayak orang, lah ini karena orang Kristen semuanya, terlalu ngeroh sampai nggak bisa membedakan mana yang roh jahat, mana yang mental. Ada orang itu karena stres, ada yang karena trauma, ada yang karena masa lalunya. Itu semuanya macam-macam. Makanya kalau kita mengerti, semua akan tahu kekristenan lebih relevan daripada yang dianggap dunia itu relevan. Lalu kita juga belajar tentang, kayak contoh saya bilang begini, kita itu harus bisa mengembangkan uang kita, keuangan kita, dan ada karena talenta mengembangkan 1, 2, dan 5 talenta. Ada yang komen di YouTube, pendeta ini adalah pendeta Injil Kemakmuran. Ngomongnya duit terus, padahal talenta kok disebut uang. Nah, nggak baca Alkitab. Saya dikatakan sesat, padahal dia yang sesat. Di ayatnya sudah jelas talenta. Di ayat terakhir dikatakan uangku. Kalau nggak baca Alkitab, suka nuduh orang sesat, padahal dianya yang nggak baca Alkitab. Orang Israel itu kenapa ada 12 suku, hanya 1 suku, yaitu suku Lewi. Khusus melayani di Bait Allah.
Tapi yang sebelah suku lainnya bekerja, ada yang menjadi pemintal, ada yang menjadi tukang besi, ada yang berperang, ada yang menjadi guru, semuanya untuk melengkapi supaya Israel menjadi kuat. Makanya di Alkitab juga seperti itu. Kalau kita cuma mau diajar tentang surga, toh akhirnya nggak relevan karena nggak tahu cara hidup di bumi. Gak seimbang. Dalam kehidupan kita juga begitu. Makanya orang Kristen akan tahu di Alkitab itu banyak hal diajarkan dengan detail. Itu sebabnya kenapa kita juga perlu diperlengkapi sehingga menjadi orang Kristen yang relevan di zamannya. Makanya di gereja ada orang yang memang seorang pengusaha sukses, yang dia benar-benar melakukan usahanya sesuai dengan standar firman Tuhan. Dia bisa dipakai di gereja untuk memperlengkapi jemaat. Nggak perlu dia seorang pendeta, karena yang kita butuhkan adalah ilmunya. Kalau ada orang yang pinter, bagaimana dia berhasil di dalam keuangan atau berhasil mendidik anaknya, dia bisa dipakai untuk memperlengkapi jemaat karena Tuhan memberikan setiap orang karunia untuk saling melengkapi. Firman Tuhan katakan setiap karunia diberikan untuk melengkapi jemaat, untuk membangun jemaat. Sehingga semua yang berhasil saling diperlengkapi. Makanya banyak gereja yang dikatakan tidak relevan karena mereka bicara uang tidak, bicara pernikahan tidak, yang dibicarain cuma iman dan surga. Yang diajar cuma bagaimana Yesus berjalan di atas air. Yang diajarkan cuma 5 roti 2 ikan menjadi 5.000. Kemudian 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Sampai apal dan mereka mikir gak ada yang berguna di dalam hidupku. Makanya di gereja seperti di Israel semua diajarkan. Makanya keuangan diajar di gereja, pernikahan diajar di gereja, pergaulan diajar di gereja, bagaimana bisnis diajarkan di gereja, semuanya diajar. Sehingga orang Kristen dan orang dunia melihat bahwa kita lebih relevan daripada dunia. Karena semua ada dasar firman-Nya. Hamba Tuhan sebagai gembala hanya dia yang menentukan siapa yang layak berdiri di mimbar. Karena gak semua orang pinter tahu tentang firman, gak semua orang pinter tahu prinsip firman. Tetapi orang yang tahu prinsip firman, dia layak dipakai untuk memperlengkapi jemaat. Jadi kita belajar di sini bahwa firman Tuhan adalah sangat relevan di segala zaman dan di segala usia. Sehingga kita tadi sudah melihat yang membuat tidak relevan, pertama karena kita nggak baca Alkitab secara utuh, tidak berurutan. Yang kedua, seringkali khotbah-khotbah itu terlalu abstrak sampai tidak tahu caranya. Kalau di dalam Mazmur 103, nggak ada di PowerPoint, ayat 7 dikatakan, Ia atau Tuhan telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, tetapi perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Musa menjadi bijak karena dia tahu jalan-jalannya. Kalau tahu jalan-jalannya, iman itu gimana sih jalan-jalannya? Oh, hikmat itu gimana jalan-jalannya? Oh, takut akan Tuhan itu seperti apa? Semua akan tahu kalau semua relevan dan dapat dikerjakan. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Puji dan sembah, haleluya. Puji dan sembah, haleluya. Raja segala raja, berkuasa selamanya.